Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Terus rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake ini wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Kalau pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meleng-eleng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah, suka tawaf di Ka'bah. Kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok Wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Tidak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gabling, kan bingung.
Jadi aturannya harus itu. Nah, kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar apa oleh, soalnya oleh. Ini masalah yang Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duham. Kalau kiai boleh, kemudian maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simpul duro, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simpul duro, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Namanya alhamdulillah kita Mbah Piro Kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya dua kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'atil wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darah ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wongnya gaya, pasti takoki wong, "Iku apa budakku?" Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib, itu diaku budake. Iki sapa? Abdi, budak. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, nama Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamdi. Mana kalau rasa iskal, bayi Nabi ada jenis kilap maknanya asurang ngono lem mikir jenenge itu hakim, ya namanya hakim. Nah dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap asu. Oh kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap itu Hakim. Ya paham loh? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebenarnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan, atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah.
Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, nggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu nggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi ini datang ke Yasrib, ini migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li'annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Langsung beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi Nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah.
Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah, yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah, karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan, bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung, kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu, pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya, mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya, kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah enggak ilmu jaduk. Jare omahe pangeran kok rubuh. Malah sing Joko sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu, karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin, karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai rasionalitas. Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Bang, ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu kan? Maksudnya normalis sumberan penting cekungan. Kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ya lucu. Menjarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja, tetap gak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari setiap ilmu. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis.
Itu sudah agak ketemu nalar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawidika wa kefala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak bapaknya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nure Nabi itu tidak. Paham ya? Bahwa yang mana pondok lu cek apal sama sekali mulai rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus sorot kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat fikoh bil alfat, nanti keributan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin itu tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam itu semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kefala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya kamu semua dong, apa sih untuk nyanyi gembenan. Mudah-mudahan gembenan. Nah, ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه أحسني بحمد موارده سائغة هنية منبتيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك Kendi sobat semua. Alam semua tak nak sobat. Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdullah wasmuhu Syekh Abdul Hamid Qubdat Salih Samiyah ibn Hashim wasmuhu Amr bin Abdul Manaf wasmuhu Mughirah al-Aziz tamam intiqa'u yawnya ibn Qusay wasmuhu Mujammi Subhana ta'assum min tafasih hadi mutawada qasiyah Allah ta'ala المختار صحنا ابن كلاب واسمه حكيم بن مرمد بن ابن أيد بن غالب ابن فيه واسمه قريش وإليه بن سلول طول القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير والرضا ابن مالك بن نضر ابن كلابة بن خزيمة بن مدركة بن إياس وهو أول من أهل الفتنة إلى الحال الحرمية
وسمع في صوته النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولدا ابن مجرد بن زيد بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده تمام السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أنشد عنه الشارع وأباه مع كلام بما رأيه رحمه من علوم النسبية إلى النبي إسماعيل ونسبته ومنهما بعض به من عقد تعلقت بواجب الذرية وكيف لا والسيد الأكبر صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namun tiba dabak tapi berjanji golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anak yang jari orang Palestina kok turunan ini Mekah. Buktinya apa? Nah saya ini gampang. Buktinya ono imigrasi atau wisata di Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktikan fi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simput dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Yang penting sebagian mungkin kalau waos penting sampai nih sonok paham ya, nak paham banget ya daerah bakat terus pokoknya harus kalau wajar. Nasabun utawi urutane Nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun Nabi menapa nasabun. Taksibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku dikhulau sebab biasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladahi maknane napa niku kalau mau Indonesia niku pakai apa kalau mau tanya apa iku ha temriki hu umume ha qalladat hu apa qalladat ha qalladat ingkang ngerangkai ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jaza'u lintang jaza. Maksudnya ini satu untaian mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa disudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin yang dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang beri maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim dan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucikno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina.
Aura dan nyritano urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lan liwatno sapa Zain al-Iraqi ku ing hadan nasab. Nah udah modal yang hafidhul lillah. Ada modal. Abahul amjada sonat bismi Jadi wow saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina ya, Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dewe ngono buyutum dewe ngono, maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam, semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu, kan yo ribet. Kan yo ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Dia ada provokator. Ini ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa aja maksudnya? Ya, jebule baik. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh, itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, jadi kena bengak-bengak paham loh. Saya paham ya? Ya lumayan. Serasa amin rafa amir apa-apa. Kalau Madura, tak kok. Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Saya kena paham malah jadi kiai. Pantasnya tidak paham. Sementara rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe zina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila atihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya, tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak. Ya mau misalnya dia hafid terus dia bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin, tapi disuk bae biasa gaplir. Ya kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang ngaji gitu. Wah ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulanya nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Saya mau nanya nak malam Jumat tuh. Aku kadang iskal, aku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, rame-rame no. Saya nak warai dan rodok dong. Lho kula kangkang nak dibakno sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis no. Kok banter-banter bersuara lagune beda-beda.
Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibahas kayak apa tidak tahu. Yang jelas orang dibahas gitu. Serang apa cukup penting seneng Nabi nopo. Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora ilmu malah bingung. Maksudnya kafir kok raine gak meyakinkan. Malah ribet toh. Secara wala sementing mbok sapate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar sebenarnya dirawi Nabi di bahane Habib orang di bahane pokoknya rame-rame untuk sapate wong. Jeneng sampai yang rawuh malah ngel-ngel loh. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak darane apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nawi ji abina Adam, bapak kita Adam, padahal kita sampai Adam wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute yang Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijoko pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifat. Mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh ku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jamaan. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalam sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajah babai Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya, apa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Ini apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane Nabi apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane bayi Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar diganya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa jenenge kuna namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun ya diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi Muslim, itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ada riwayat babai Nabi wa ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah,
Paham kalau balik malik. Kalau ada goyernya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi Nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat menghilangi kafir. Lah itu bapak am kafir. Bam kan ribet, apa? Mana kalau kira hafid kowe nang bapak mesra hafid. Pokoknya penak kowe aman, apa? Kenapa goblok? Untuk turunannya kan lebih gampang, apa? Lebih gampang. Mana kalau akan makso sampean ya angel. Ya tapi ya menang-menang akhiri nasab, no? Jadi gue sampean saya cerita nih putumu terakhir gak goblok itu aku. Lah tapi ya Pak bisa bam cek goblok dua tem yang berhasil mengakhiri itu. Ya, jadi eleng-eleng ya. Terus teks hadis sohaila itu jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil, apa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknai hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi saya berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammad.